Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suku nginjang ya, Solo nih. Ya, saya melanjutkan Dr. Jimmy tadi mengenai office. Mungkin nanti saya singgung sedikit juga mengenai office, tapi mungkin fokusnya adalah ke operatif ya. Bagaimana kita menyeting alat-alat untuk melakukan histeroskopi ya. Ya, jadi tadi Dr. Jimmy sudah menyinggung bahwa histeroskopi itu adalah gold standard untuk melihat adanya kelainan intrauterin ya. Ada masalah apa sih di dalam uterus kita gitu ya. Dari yang sederhana misalnya ada polip, ada mungkin hiperplasi atau mengambil IUD dan lain-lain. Dan mengenai office memang ada beberapa kelebihan karena diameternya sangat kecil ya. Kemudian juga tadi aman, kemudian tidak nyeri, tanpa anestesi lah, ini yang menarik nih. Ya mengenai vagal ya memang alhamdulillah belum pernah sih kita ngalamin, tapi memang kadang-kadang pasiennya agak gelisah gitu ya, karena kan melihat alatnya itu masuk gitu, padahal sebenarnya kecil sekali. Ya, slide. Di sebelahnya. Ya, jadi laparoskopi itu sejarahnya Pantaleoni. Dia mengerjakan pengambilan polip pada wanita dengan postmenopausal ya, kemudian ada polip diambil. Terus berkembang teknik Lyksos. Teknik Lyksosnya itu atau pencahayaan ini sangat penting. Ya dulu masih pakai lentera gitu dimasukin ke ini. Banyak yang kebakar gitu kan. Operatornya kebakar, pasiennya juga kebakar. Nah sekarang ya udah makin canggih mesinnya, udah nggak kayak gitu lagi ya. Slide. Jadi nanti materi saya mungkin singkat-singkat aja ya nanti ya mengenai apa itu bagaimana sistem kamera dan lain-lain, kemudian bagaimana distensi, histeroskopi untuk diagnostik dan operatif, serta sektoskop. Nanti kita praktek soalnya sektoskop ya. Slide. Video kamera ini sangat penting sekali ya. Kebetulan ini sponsornya STOS ya, jadi nanti kita bisa lihat di STOS itu ada head kameranya ya. Head kameranya itu ada settingannya, ada yang biasanya kalau lengkap tuh ada Clara, ada Chroma, ada standar ya, atau normal. Kalau yang normal tuh ya seperti apa adanya. Clara tuh misalnya kita mau lihat ada di latar belakang ada apa sih ini, ada usus apa enggak, itu kadang-kadang di setting Clara itu bisa kelihatan itu ya. Kemudian ada Chroma. Chroma itu kalau kita mau lihat pembuluh darah kecil-kecil itu bisa tuh dengan setting Chroma itu bisa tampak aliran pembuluh darahnya ya. Ada lagi sekarang ada indocyanin. Indocyanin biasanya pakai saya lupa ada tuh yang pakai, jadi masuk indocyanin kemudian, tapi ini jarang kalau histeroskopi kita nggak pakai ya, kalau laparoskopi itu. Nah kamera ini penting karena ini adalah untuk mengantarkan pandangan kita terhadap organ yang akan kita lihat di dalam slide. Nah kemudian Lyksos ini juga penting. Lyksos itu sejarahnya macam-macam. Sekarang masih ada yang xenon ya, ada lagi yang halogen. Kalau sekarang kita udah pakai LED, jadi nanti kalau para sejawat lihat yang di praktek itu sudah LED ya. Kalau yang yang xenon itu yang nanti lama-lama agak burung-burung gitu ya, jadi tiba-tiba burung tahu-tahu lama-lama baru habis. Tapi kalau yang LED sama yang halogen itu enggak, dia terang terus, nanti kalau habis ya langsung habis gitu ya. Kalau yang halogen itu kekurangannya adalah ada panas. Jadi kalau para sejawat mungkin nyalakan ini lewat kabelnya gitu, kemudian ditaruh nggak langsung dipasang ke alat skopnya itu, taruh di mana misalnya di duknya itu bisa kebakar itu ya. Itu yang halogen. Kalau yang LED lah ini yang sekarang banyak dipakai, ini aman ya. Baik. Likable ada dua, yaitu yang fiber maupun yang liquid. Ini jangan ditekuk ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, perawat kita itu masukin ke alat ditekuk-tekuk kayak ini putus nanti dia. Nah ini. Jadi kalau bisa hanya dilingkarkan gitu saja ya. Sekarang biasanya kita pakai fiber optik. Ya, slide. Endoskop. Nah, endoskop inilah kunci utama kita.
Ada yang 0 derajat, ada yang 12 derajat, ada yang 30 derajat. Kalau kita main-main dengan histeroskopi, kita pakainya yang ada derajatnya 12 atau 30. Kalau pakai 0 sulit gitu ya. Kecuali kalau tindakan operatif langsung misalnya. Ada yang udah settingannya 0 ya. Tapi kalau kita mau melihat tuba itu pakai yang 12 atau 30, nanti tinggal kita gerakan gitu. Jadi kameranya di tengah, tinggal kita miringkan ke sana gitu ya. Ya, video monitor saya kira penting juga. Nanti di video monitor biasanya ada tempat untuk kita merekam ya. Kita harus punya dokumentasi di situ ya. Ini sangat penting karena ini adalah bisa dilihat pasien nih kalau office ya. Slide. Ya tadi distensi media sudah Dr. Jimmy ya. Jadi memang dulu kita masih banyak pakai CO2 biasanya pada office. Tapi sekarang mungkin kita sudah pakai cairan ya. Slide. Nah, cairan itu tergantung kita kalau mau operatif ya sebaiknya pakai yang non elektrolit ya, yang karena kita rata-rata pakai. Kalau sekarang sih bipolar aman ya. Kalau dulu kan ada yang masih unipolar. Jangan menggunakan misalnya glycine, apalagi hiskon itu zaman dulu masih banyak pakai itu. Memang pandangannya lebih jelas kalau pakai glycine karena dia lebih clear gitu ya. Tapi ya kalau kita menggunakan monopolar nanti dihantarkan itu lewat itu nanti lebih bahaya. Nah kalau sekarang itu dengan adanya NaCl, RL itu mungkin dengan bipolar aman karena dia tidak dihantarkan energinya. Right? Nah ini cairan liquid ada dua macam. Biasanya kita ada yang tadi yang model pack itu ya. Jadi tingginya kira-kira ya sekitar 100 lah, sekitar berapa ya, 1 meteran gitu ya di atas itu supaya dia bisa ada tekanan gravitasi. Kemudian nanti ada di pompanya pakai manset gitu bisa ya. Biasanya kita pakai yang ini, pakai endomat ini ya, pakai endomat nanti dialirkan. Di sini ada settingannya. Rata-rata harus menyiapkan 2 nih kalau operatif karena ada yang untuk irigasi, ada yang untuk suction. Nggak bisa digabung ya, harus sendiri-sendiri ya, right? Nah kita bahas sekarang misalnya untuk yang office. Untuk yang office biasanya kita pakai yang Betochi. Ini kecil ya, ada 2, yang skopnya 2 mili dan yang skopnya 2,9 mili, jadi sangat kecil. Kemudian juga dia outernya hanya 4 mili. Kalau yang 2 mili itu outernya 4 mili. Kalau yang 2,9 outernya hanya 5 mili, jadi setengah senti, sangat kecil. Jadi bisa masuk ke kanalis tanpa perlu dilatasi ya, perlu dilatasi sebetulnya. Ya dia biasanya dengan 30 derajat ya, jadi kita cukup menggerakkan kanan kiri itu bisa lihat tuba ya. Ya slide. Nah ini ada lagi yang Campo. Yang Campo ini dia sudah settingannya udah jadi satu. Jadi antara kamera ini sudah masuk ke sini, hanya dia working channelnya agak terpisah. Cairan yang masuk ini dekat dengan kamera ya, masuk ke sini. Kemudian ini masuknya, ini keluarnya, nanti working channelnya di sini. Nah dia ada 2 jenis juga ya, yang diameternya 2,9 dan 3,7. Itu bisa dimasukkan alat yang 5 French. Jadi kalau di laparoskopi kita biasanya French gitu ukurannya. French itu kira-kira kalau 1 mili itu 3,3 French. Jadi kalau misalnya berapa tuh alat 5 French itu ya sekitar 1,6 mili, jadi sangat kecil ya. Bisa itu masuk ke alat working channelnya. Ya, slide. Ada lagi yang saya belum pernah lihat alatnya, tapi belum pernah menggunakan ini. Kalau ini sudah jadi satu semua ini, jadi terintegrated ya, jadi mungkin dengan kamera di sini, kemudian ini untuk nyeting itu suction, irigasi segala macam, kemudian nanti alatnya diagnostiknya atau operatifnya juga masuk di dalam kamera. Jadi nanti tinggal didorong gitu, alatnya keluar, kita ambil jaringan, keluarkan lagi gitu ya. Ya, slide. Nah ini alat-alat yang banyak biasanya harus tersedia ini kalau kita mau mengerjakan, baik itu ya diagnostik pun kadang-kadang ketemu polip misalnya,
atau operatif ya, ada scissor, ada grasper, ada macam-macam ya, mau biopsi, mau apa-apa ya, ada alligator, macam-macam ya. Slide. Ini adalah reseptoskop. Nanti kita praktek ya, reseptoskop itu ada ukurannya macam-macam, ada yang 22 sampai 27 French ya. Jadi sekitar 7,3 sampai 9 ya, masih kecil ya, nggak terlalu besar. Kalau kita pakai, kalau operatif itu mungkin kalau busi ya sampai nomor 8 cukup itu, jangan terlalu gede nanti bocor itu ya, waktu kita masukkan alat itu. Jadi mungkin 8 atau 9 itu aja udah cukup untuk memasukkan alat histeroskopi operatif ya. Ya, right. Nah ini contohnya reseptoskop, ada yang 26 French ya, itu macam-macam. Biasanya dia ada bentuknya, ada yang wire gitu, ada yang melengkung, ada yang tajam, ada lagi yang di tengahnya ada kayak garisnya, itu biasanya ada kayak ujungnya itu biasanya kalau kita ada septum gitu, kalau ada septum kita potong pakai itu. Ini adalah bipolar ya, jadi kalau bipolar ada 2 elektroda ya. Kita kalau sekarang mungkin sudah monopolar atau unipolar udah nggak lagi lah ya, karena resikonya sangat besar ya. Saya punya monopolar, kemudian orangnya banyak cairan di sini, di belakang pahanya itu setelah dioperasi kebakar itu ya. Jadi kalau monopolar harus hati-hati ya. Slide. Nah ini monopolar dan bipolar, sebetulnya ya itu energi kita itu ya, energi kita. Ini kayaknya kita pakai yang bipolar kayaknya tadi saya lihat ya. Nah kalau yang unipolar itu, kalau cairannya misalnya glycine aman-aman aja, karena dia tidak mengantarkan elektrolit. Tapi kalau kita pakai sekarang apa sih biasanya kan NaCl, ringar laktat ya, sebaiknya pakai yang bipolar ya. Slide. Ini alatnya ya, ada VersaPoint, Autopon ini adalah mesinnya ya, mesinnya biasanya macam-macam itu ya. Slide. Ada lagi saver, ada nggak saver ya? Ayo kan, saver ada? Oh ada. Ini saver. Kalau saver itu dia nanti kombinasinya dengan histromat, jadi untuk mengeluarkan jaringannya. Jadi nanti saver ini alatnya sudah terintegrasi di sini. Kameranya sudah ada, tinggal alatnya kita masukkan, dan di sini ada alat untuk membuka. Jadi untuk membuka dulu survei, kemudian setelah surveinya kebuka baru alatnya kepasang gitu ya. Jadi ini sangat praktis, terintegrated langsung di satu alat ini, dan di sini nanti untuk setelannya ini. Jadi di sini ada kayak setelannya untuk mekaniknya itu untuk men-sever, mengikis gitu ya. Ya, slide. Nah ini biasanya unit drive, ini alatnya, kemudian ada pedalnya, kemudian juga ini adalah ada endomatnya untuk mengeluarkan jaringan. Jadi jaringan setelah di server itu endomat untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya ya. Right? Nah ini Bugatti server ya, saya kira ini praktis ini penggunaannya. Kalau kita ketemu miom gitu, saya lebih senang kalau miom. Kalau hiperplasi mungkin agak berat ya, karena luas banget. Tapi kalau miom, polip yang gede atau septum pun bisa ya. Tapi tekniknya harus dari samping biasanya kalau septum ya. Right? Nah ini kita bisa miom, polip, septum, aseman ya. Aseman pernah kita kerjakan, tapi ya setelah itu lengket lagi. Jadi saya pernah sampai 3 kali itu. Memang susah itu kalau udah aseman, apalagi sudah habis-habisan, pernah dikuret lagi, waduh, perbaruan ya. Ya, right. Nah ini kalau kita memasang nanti ya, kita latihan nanti bagaimana memasang saver ya, Bugatti saver. Jadi alatnya udah masuk, tinggal nanti kita jalanin aja, terus jaringannya mau kita ambil ya. Slide, ya, slide. Dia ada mungkin ya, slide lagi. Oke, ini beberapa yang bisa kita kerjakan. Ada polip, ada miom, ada macam-macam ya. Ya, slide. Jadi di saver itu nggak ada ini ya. Jadi ada 2 sisi dia itu di saver itu. Ada yang untuk daerah atas fundus, ada yang untuk daerah samping. Itu bentuk mekaniknya berbeda. Kalau yang untuk daerah atas tuh agak
apa ya, agak kerucut. Jadi kita mau men-saver itu di atas bisa, tapi kalau samping itu yang giginya tuh di samping, jadi nanti kayak cecet gini ya, agak beda itu, ada dua itu kalau untuk saver ya. Slide. Nah ini settingannya aja, jadi settingannya tadi ini savernya di sini, nanti ada irigasi masuk ke sini, ini kamera di sini, ini nanti yang akan bergerak ya savernya. Kemudian nanti ada pedalnya, kita injak gitu ya. Dan ini cairan masuk ke sini, nanti ada endomat untuk mengeluarkan kotoran. Slide. Nah ini kalau alat lengkap ya seperti begini settingannya. Nanti kita lihat bagaimana menyeting kamera segala macam, kemudian light source ya, kita belajar ya nyeting itu. Kalau untuk di head kameranya sih kita nggak akan banyak variasi kalau histeroskopi. Kalau laparoskopi kadang-kadang kita bisa banyak yang bisa dikerjakan dengan head kamera ya. Slide. Nah, ada lagi TrueClear ya. TrueClear ini bukan sponsornya STOS, tapi nggak apa-apa, kita kenalkan aja. TrueClear ini lebih simpel karena TrueClear itu dia akan memotong mulai dari yang kita lihat ya. Jadi kalau resektoskop itu kan kita tekniknya ada yang dari depan ke belakang, misalnya ini miom itu, atau dari belakang ke depan. Nah, tapi kalau TrueClear itu ya dari depan aja, kita lihat itu miomnya langsung kayak morsator gitu ya. TrueClear-nya. Ya, right. Nah ini beberapa alat histeroskopi instrumen, biasanya ada yang 5 frank itu. 5 frank kecil sekali, jadi 5 frank ya 1,6 mili ya. Jadi cukup banyak yang bisa kita kerjakan, mulai dari polip kecil-kecil ya. Slide coba. Klik lagi nih. Nah ini IUD kita bisa ambil juga ya dengan alat 5 mili aja bisa ya. Jadi baik office pun kadang-kadang bisa ya, nggak harus operatif. Ya, slide. Biopsi bisa kita kerjakan ya, kemudian juga ada cutting biopsi, macam-macam ya. Right? Nah, office itu sangat penting sekali ya. Kadang-kadang di dalam office kita bisa ketemu sesuatu ya. Ini ada ovulana putih, kelihatan ya udah, gunting aja cukup ya. Kalau untuk office sih tekanannya nggak banyak, paling 30 sampai 40 udah cukup untuk melakukan distensi dari rongga uterus ya. Dan itu bisa ada yang krokodil, ada yang scissor, ada macam-macam ya. Slide. Biasanya saya ngerjakan karena di klinik IVF itu yang gagal implantasi saya office aja gitu. Kadang-kadang ketemu polip gitu ya. Nah ini yang office itu ada yang diameter, kalau kecil ya mungkin dengan 5 frank cukup. Kalau yang besar mungkin bisa dengan cutting, bisa dengan tadi resektoskop, bisa macam-macam, bisa untuk ngambil IUD, bisa untuk septum ya, kadang-kadang septum yang kecil gitu bisa kita kerjakan juga dengan office ya. Slide. Ini settingannya kira-kira ya. Jadi mungkin saya kira di sini harus ada lagi nih, biasanya ada 2 asisten ya di sini yang ngatur-ngatur alat-alat. Kalau yang ini yang nyediain alat biasanya ya. Kemudian nanti settingan begini. Jangan lupa, di sini ada plastik gitu ya, untuk itu plastik kayak gitu untuk menampung air itu jangan lupa. Kemudian nanti kalau ada jaringan-jaringan biasanya harus ada penampungnya kayak saringan kita siapin gitu. Posisinya ya litotomi begini dan harus pantatnya agak masuk, agak ke bawah. Karena kalau kita nanti agak ke atas kita nggak nyaman itu kerjanya, memasukkan alatnya susah. Jadi harus pantatnya sampai melebihi dari bednya. Itu sangat gampang sekali nanti kalau kita mengerjakan histeroskopi ya. Litotomi, kemudian di kamera di sini, operator di sini, dia bisa melihat energi atau apa-apa bisa di sebelah kiri ya. Right? Ya preparasi tadi sudah ya. Jadi ini office ya, sederhana sekali alatnya, nggak banyak, hanya cukup monitor ya. Kemudian ini ada 2 monitor, biasanya ini ada untuk rekamannya, kemudian yang tadi untuk pasien. Udah, tinggal kita main aja langsung ya. Slide. Tadi sudah ya, slide. Nah ini kira-kira yang disiapin ya, mulai dari monitor, kemudian ini adalah endomat, ini light source ya. Berapa ini cahayanya mungkin sekitar 80, 60, 80, kemudian ini untuk energinya bisa. Nah ini adalah untuk energi, untuk bipolarnya resektoskop,
Ya, itu settingannya tergantung dari kita biasanya 30 gitu ya, 40 settingannya. Ya, slide. Ya, ini kalau office ya sangat sederhana dengan digit kamera saja 2,9 mili, ada auto shift-nya 4 mili, sangat kecil ya, nggak nyampe setengah senti. Kemudian cukup working channel-nya 5 frames saja udah bagus. Kita masukkan, pasien bisa lihat, dan ini nggak perlu pakai endomat misalnya, nggak perlu ya, pakai itu aja, pakai pam itu aja, diperes dikit gitu aja udah cukup gitu. Kita masuk dan kita bisa lihat di dalam mulai dari vagina sampai ke rongga uterus. Ya, slide. Nah, ini vaginoskopi, ini adalah kuncinya ya. Saya belajar vaginoskopi sampai berkali-kali baru bisa. Ternyata ada triknya ya. Kita sering ketemu, ada Osama itu, Prof. Osama sering datang ke Semarang itu yang ngajarin. Jadi triknya vaginoskopi itu ada anunya, ada markernya ya. Nanti kalau sejawat mengerjakan itu ada markernya, ada tanda kayak panahnya itu. Jadi yang pertama kita harus, karena vagina itu ke belakang, itu alatnya itu harus kameranya ke belakang dulu. Kemudian nanti kalau udah di samping dia diputer ya sebelum masuk ke serviks, karena rongga serviks itu nyamping ini. Jadi kita nggak bisa kalau ke atas ini nggak mentok gitu. Jadi harus ke samping, masuk, ketemu, baru masuk alatnya. Itu seninya di situ. Susah itu, nggak gampang itu vaginoskopi itu ya. Tapi enak kalau begitu kita udah masuk itu, wah kelihatan tuh rongga rahim ya. Ya cukup tekanannya nggak usah tinggi-tinggi, 30-40 dan cukup mendistensikan rongga. Ya, selain. Ya mungkin ini yang terakhir. Jadi tadi setuju kalau dalam histeroskopi kita see and treat. Apa yang kelihatan ya udah itu yang kita tangani ya. Ada miom, ada polip, ada apa ya sudah. Ya. Saya kira mungkin ini yang terakhir ya. Slide. Ya itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi settingannya nanti kita belajar sama-sama. Office itu bagaimana? Office mungkin sangat sederhana saja. Mungkin hanya trik bagaimana vaginoskopi. Jadi kalau bisa nggak pakai spekulum gitu. Itu seninya di situ. Ya, jadi kalau kita masih pakai spekulum kan pasiennya juga nggak nyaman. Cara masukin, muternya, nanti main-main itu arahnya, karena kita 30 derajat biasanya kan. Jadi kalau udah masuk agak ke atas sedikit arahnya ke samping gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.